Nggih. Kula wau lak maem lak wonten kobokan to niku. Betake mriki mboten napa-napa. Misal enggak sehat pun tetap nanti insya Allah matinya mati syahid. Iya, ini yang selalu Syahid dong Pak Syahid. Hadirkan Pak luar Syahid. biasa. Sampai ono sing berdiri ning bangjo-bangjo gitu. poster hadirkan Pak Syahid di Bekatul. luar biasa. Bagaimana perasaan? Setelah itu doklek. Mbok wis ke aku. Ternyata ada maunya ya. Kayaknya tetangga sebenarnya sudah. Dia pura-pura gak tahu. Saya juga lulus di sana. Tapi kita juga bangga juga kan jadi orang Magelang ya. Bangga dong. Notabene sama-sama orang Magelang, kita bangga dengan Magelang gitu kan. Biasa. Kalau gak bangga gak di Magelang sekarang. Tidak di Seneri. Disiarkan langsung dari studio animasi SMK Subhanul Watan Secang. Inilah podcast Bekatul. BK Mantul. Nggih, pripun? Pun atur ditindak ulun yang dua BK sama diturun jamaah. Lah napa? Ma itu hasanah. Oh, nggih, siap. Engko sakniki. Nggih. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Syahid. Gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat Pak Syahid. Luar biasa. Tak tunggu-tunggu ngasih ngantuk Pak kula. Oh ya. Tunggu-tunggu. Maaf Aku tadi lek itu neng jalan ada ini banyak kendala. oh alah nggih. Aku lek nunggu kawit sekolahan iki lho ngadeg Pak. Oh beneran? Kan saiki yo masih ngantuk iki Pak. Berarti udah 5 tahun lebih ini. 5 tahun lebih. Pantesan. Pak Syahid selamat datang. Oh, iya. Ya. Inilah adalah Bapak Ahmad Syahid SPD, guru PPKN SMK Subhanul Watan Secang. Monggo Pak Syahid. Ya. Assalamualaikum Pak Syahid. Oke. Niku kuping Ini gajah niku. dipakai ini ya? Nggih, dia. Oh alah, caranya gimana ini ya? Belakang sini nggak apa? Bisa. Wah luar biasa ini. Nggih, wah iki tamu agung iki kudune wedange sing spesial iki. Tak teleponke asisten. Oh iya siap. Lo ini ya, Oke. minumannya yang mantap pokoknya. Halo. Pak Soleh. Damel ki unjukan nggih Pak niki wonten tamu agung niki Pak. Pak Kiai niki nggih. Nggih. Kula wau lak maem lak wonten kobokan to niku Pak. Betake mriki mboten napa-napa. Nggih. Wah, mboten tetep kopi to niki Pak Kiai. Oke. Matur suwun Bapak Solehku, tetap sehat, tetap semangat. Wah. Pak Syahid, Ya. sehat Pak Syahid. Alhamdulillah selalu sehat karena nama saya adalah Syahid seperti itu, jadi memang selalu sehat seperti itu. Selalu sehat ya. Iya. Misal nggak sehat pun tetap nanti insya Allah matinya mati syahid. Iya, ini yang selalu dibicarakan orang gitu kan. Ini. Monggo Bapak Soleh. Terima kasih Bapak Solehku. Wah ini luar biasa ini. Ini Ada minumannya juga ada ini. minumannya nih. Pak, lihat lagi rada ngene wis kayak titik itu, Pak. Oh gitu, memang ada settingannya ya. Gitu. Oh iya, Cantik. luar biasa. Ya, biar kelihatan ini ya. Ngeper ketok iki ngono ya branding ya. Oh gitu, ada sponsornya. Ada sponsornya. Iya, ayo. Minuman perusahaan kopi jika mau bagi jenengi kan endorse Endorse, bisa iya, langsung endorse. masuk. Nanti saya juga dapat kan ketika ada yang endorse ini. Insya Allah. Oh iya. Berapa persen dari kamu? Ya engko 1000 lah. Oh, saya. Bapak Syahid, Ya, guru PPKN di SMK Subhanul Watan Secang. Sudah berapa tahun Pak jadi guru PPKN? oh iya. Kalau jadi guru PPKN itu sejak lulus Mas. Sejak lulus Pak, saya sudah jadi guru PPKN. Gitu. Lulus kuliah Ya, lulus kuliah itu otomatis saya jadi guru PPKN. tahun Tahun 2016.
2016. Ya sekarang sudah 2022, berapa tahun coba? 7 tahun. 2016 ya wis kuliah. Pak. Oh masih kuliah? Masih kuliah padahal umurnya tua saya. Oh hampir DO kayaknya ya. 2016 sih malah saya kayak nggak usah asik tanduran. Mau asik tanduran? Asik tanduran di kampus. Oh pantesan di tempat saya ada lesus itu mungkin. Bisa asik tanduran. Iya, 2016 lulus kuliah Iya, di 2016. UNJ. Iya UNJ. Guru Subhanul Waton ini memang sekitar berapa persen ya? 30%-an alumni UNJ. Oh iya? Pak Aku baru tahu saya. Pak Agung, Pak Miftah. Oh. Iya nggak tahu ding berapa persen, pokoknya banyak. Kayak ini paling banyak UNJ. Oh, UNJ. Paling UNJ. Iya. Tapi ada yang lain juga kan dari Ada yang paling lain. Pokoknya lengkap UNJ. SW ini memang guru-guru pilihan di Indonesia. Guru-guru luar terbaik. biasa, memang unggulan kita itu. Berarti masuk kuliah tahun berapa, Pak? Saya masuk kuliah saat itu 2012 masuk. 2012 2013 lah gitu kan. Sampai 2016. Iya. 4 tahun pas. Iya, tepat Pak, memang saya apa ya ngejar Akhirnya kita memiliki bintang tamu yang lulus 4 tahun. Dari kemarin 3,5 tuh, Pak. Episode 1 sampai 3,5 tuh. Oh gitu. Oh, luar berarti biasa. benar wis mulai urut 3,5, 4 tahun, 4,5. Oh, jenengan berapa tahun? 4,5 dong. Oh, 4,5 pantesan. Sibuk saya dulu kan sambil kerja, Pak. Oh gitu. Kuliah sambil naik malam kerja. Sambil kerja. Oh, malam kok kerja? Kerja Malam apa? Ya? kerja jaga kafe pernah. Oh, jaga kafe, luar angkringan biasa. pernah. Memang Berarti prihatin. banyak pengalamannya ini. Ya, hampir semua pekerjaan yang ada di muka bumi ini yang halal-halal insya Allah pernah. Oh, luar biasa. Pantesan sampai mendirikan podcast juga ya. Oh iya, itu semuanya sudah pernah lakukan. Iya. Nah, Pak Zahid masuk sini 2016 langsung kuliah langsung masuk SW, Pak. Ya, Lulus saya 2016 itu lulus. Nah, setelah lulus itu saya masuk dulu di sekolah lain gitu kan. Nah, ini biasa namanya juga guru itu cari pengalaman di Yes. beberapa tempat biar kita tahu kayak gitu kan. Nah, Mencari jam terbang. iya, jam terbang juga luar biasa. Nah, ini masuk sini itu sekitar 2018 2019 itu masuk seperti itu. Masuk sini. Iya, 2017 itu saya masuk sini. 2017 ya. 2017. Saya lihat nek foto-foto itu kan sekolah sini berdiri tahun 2014 ya. Oh 15. 15 Nek itu sampean di sini 2016 17 berarti kahanannya masih seperti apa, Pak, dulu, Pak? untuk ininya Sekolahan sini. sekolah sini kalau dulu itu saya masuk sini sempat kaget gitu kan. Nah, ini kok sekolahan kok luar biasa. Ya, walaupun belum 100% gitu kan. Nah, ini Pembangunan ini. ya pembangunan secara fisik itu sempat kaget juga gitu kan. Nah, bahkan yang saya terkesan sampai saat ini itu ketika mau masuk ini jalan yang sekarang sudah di paving itu dulu masih masih tanah lumpur gitu kan. Jadi tiap hari ya luar biasa. Jadi mau masuk itu masih lumpur kayak gitu. Nah, ini yang saya ingat. Berarti masih menjamani zaman Raina. Wah, istilahnya ya apa yang babat talas kalau orang Jawa gitu, tapi ya sudah generasi kedua kayak gitu. Oh, itu tahun 2017 terus akhirnya masuk SW BPN. Jadi wali kelas juga, Pak, sini. Oh iya, jadi saya pertama kali masuk di sini itu langsung jadi wali kelas saat itu. Nah, Angkatan AUFO. jadi dari angkatan AUFO itu saya wali kelas AUFO 3 saat itu. Ini pertama kali jadi wali kelas itu angkatan AUFO, yaitu AUFO 3. Setelah AUFO 3 lanjut nanti terus masuk di kan ada angkatan Barizu. Angkatan kedua. Ya, angkatan kedua itu saya wali kelas B Barizu 1 saat itu. B1, oke. Iya. Nah, sampai saat ini sekarang sudah angkatan ke berapa ini ya? 6 atau 5. Oh, 5-an. Nah, ini saya juga sebagai wali kelasnya Dilfo. Oh, Dilfo. 2. Angkatan ke-6 nih, Pak. Iya, F, sudah F. Sudah F sekarang ya. Sudah banyak menjadi wali kelas. Iya. Dan sudah sekolah kita kan juga sudah meluluskan 3 angkatan. Iya.
Jadi buat alumni SMK Subhanullah yang dulu pernah menjadi anaknya Pak Sahid, bisa di like, komen, dan subscribe. Karena ini ada beberapa request dari alumni juga, Pak. Oh gitu. Kemarin ya. Iya. Pak Sahid dong, Pak Sahid. Oh, Hadirkan Pak luar Sahid. biasa. Pak. Sampai ono sing berdiri ning bangju-bangju gitu. poster hadirkan Pak Sahid di Bekatul. Oh, luar biasa. Ini berarti kayak apa ini? Kayak Penggalangan dana malah. Padahal aku ngarah gini koyo wong dimul. Malah koyo penggalangan. Iya, itulah. Hadirkan Pak Sahid di komen-komen di IG kami. Ada yang DM lewat IG. Oh, gitu. Pak Sahid dong, Pak Sahid. Pak Sahid min. Nah, sekarang kita sudah menghadirkan wali kelas kalian dan guru BBKN kalian juga di hadapan Anda bersama. Semoga nanti bisa mengobati kerinduan dari alumni-alumni Pak Oh Sahid. iya, luar biasa. Ada yang rindu berarti ya? Enggak tahu ya. Bahaya. bisa jadi rindu. Iya. Oke, jadi wali kelas. Pernah menemukan, saya kan dulu masuk sini wis angkatan Barijo, Pak. Iya. Nah, Aufo wis enggak pernah menemui. Iya. Nah, Pak Sahid kan juga di sini wali kelas, guru BBKN dan anggota dari kesiswaan, salah Iya. satu anggota kesiswaan. Staff itu. Staf kesiswaan. Nah, nek dari kesiswaan sendiri, Pak, pernah mengalami menemukan murid sing paling unik di sini, Pak? Ya, kalau murid unik itu pasti tiap angkatan, tiap kelas itu pasti ada gitu kan. Yang saya pernah temukan itu ini luar biasa. Anak-anak itu bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang luar biasa. Wow. Iya, pernah suatu saat itu pelajaran saya gitu kan. Nah, ini pelajaran saya, terus tiba-tiba ada anak itu yang izin keluar gitu kan. Izin keluar. Nah, ternyata setelah saya tunggu itu lama sekali gitu ya. Lama sekali kok nggak balik kelas gitu kan. Nah, usut punya usut itu ternyata ya namanya anak itu kan itu melakukan sebuah pelanggaran kayak gitu. Nah, Pelanggarannya Pak waktu itu, Pak? ya waktu itu pelanggarannya saat itu mohon maaf ya kita memang dilarang kan ketika di sekolah merokok itu kan nggak boleh gitu kan. Karena itu larangan keras. Iya. Entah itu dari sekolah sendiri, entah itu dari Pondok. gitu kan, itu merupakan larangan keras. Nah, saat itu ternyata ada anak dan itu uniknya itu mereka bisa memanfaatkan itu kesempatan dalam kesempitan. Jadi di kamar mandi itu mereka ini apa namanya merokok lah. Merokok, Iya, kebetulan OTT gitu kan. Saya tahu sendiri anaknya dan itu kelas saya. Nah, ini yang bikin hanya ya bagaimana juga hanya agak marah gitu kan. Nah, agak marah dan setelah ditelusuri bukan hanya satu anak. Gerombolan. Wah, gerombolan tadi. Mungkin Pak Muklis lebih pengalaman kalau hal kayak gitu kan. Ya, saya lumayan berpengalaman. Ya, kebetulan saya juga BK dan salah satu staf juga di kesiswaan. Oh iya. Bareng sama Pak Sahid. Pengalaman, tapi kalau saya pengalaman jadi pelaku. Oh, jadi pelaku. Kalau Pak Sahid kan pengalaman sebagai kesiswaan. Iya, itu. Berarti itu berarti lebih ini. isoni konangan itu pas kapan, Pak? Kan Iya. Pak Sahid kan yang kelas ngajar, Iya. ada yang izin keluar. Iya. Lah kok iso akhirnya tahu oh kita ngerokok. Nah, itu karena saya kan merasa ini ya nggak enak gitu kan. Ini anak kenapa nggak keluar gitu kan. Kenapa nggak masuk lagi karena lama banget gitu kan. Nah, saya saat itu pas kelas saya itu deket sama kamar mandi saat itu. Kelasnya itu deket sama kamar mandi sama toilet gitu kan. Nah, udah saya ke sana. Nah, setelah ke sana itu kok ada anak di dalam. Nah, saya lihat itu kan kamar mandinya itu atasnya itu ini apa? Bolong. Nah, iya bolong. Kok ada asapnya? Kok berasap? Iya, Kebakaran. berasap. Iya. Saya sempat kaget juga ini kenapa? Baru kali ini saya lihat kamar mandi kok berasap. Nah, ini hanya penasaran. Saya tunggu sampai yang di dalam itu keluar dan ternyata benar itu adalah anak yang izin tadi. Nah, ini anak izin tadi ternyata ini di kamar mandi seperti itu merokok gitu kan. Nah, ini akhirnya ya sudah eksekusi saja. Ya biasalah kesiswaan itu marah gitu kan. Nek gak marah ya bukan kesiswaan. dan waktu sing alumni tahun kemarin. Iya, Lulus tahun ini kemarin. alumni tahun kemarin. Aku kok ceritanya. Mungkin anaknya kalau di hal senyum-senyum ini. Ya, dengar ceritanya barusan koyo ini sing mbiyen kae. Dan waktu itu saya juga jengkel sama Pak Said. Lah kenapa kok bisa?
kan nyita ya, nyita rokok ya waktu itu ya Pak ya. Wah ini bahaya. Sama Pak Syahid diinjak rokoknya masih satu bungkus. Jret nih. Bagaimana perasaan? Setelah itu tuklek. Mbok wis ke aku. Ternyata ada maunya ya. Mbok wis ke aku. Oh itu paling unik ya Pak. Tapi ya kenakalan santri merokok itu Pak paling nakal ya. Itu langsung poin berapa Pak kalau di sini ya? Itu saat itu sekitar 50 apa ya langsung 50. Karena OTT gitu loh. Dan itu langsung di sekolahan kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah saat itu sekarang nggak ada lagi ya setelah itu saya rasa sekarang ya ada pun jarang gitu loh. Dan tapi ya kayaknya sudah gak ada setelah itu anak-anak. Dan itu kan saya kasih punishment juga saat itu di tengah lapangan kayak gitu. Tengah lapangan baru langsung tak panggil ning bisa tak yemi. Apa mas? Ojo baleni meneh. Tapi alhamdulillah secara mental kuat ya Pak waktu itu anak-anak itu. Iya. Maksudnya dihukum seperti itu kan apa? Jadi kita itu nggak hanya menghukum, tapi dibalik itu kan nanti langsung saya ajak duduk bareng sama BK. Nah, jadi itulah sinkronisasi antara BK dan siswa. Iya memang. Ada punishment, ada reward dan selain sebagainya. Rewardnya dari BK gitu ya. Langsung tak ngobrol rapopo ya, wis toko sesuk ora baleni meneh buat pelajaran. Iya. Alhamdulillah tapi ya itu efektif membuat efek jerah untuk anak-anak. Oh ya sampai sekarang nyata nih alhamdulillah nggak pernah ada yang seperti itu lagi tuh, nekat gitu loh. Iya nekat. Iya alhamdulillah. Pak Syahid ini juga di sini wah ini banget ya Pak Syahid ini perannya di SMK ini banyak banget. Ada lagi sebagai pembina IPNU dan IPPNU. Iya. Itu juga masuk sini langsung mendampingi anak Pak, langsung jadi pembina. Ya saat itu saya mulai mendampingi itu angkatan yang Barizo, jadi angkatan kedua. Itu angkatan Barizo saat itu saya langsung dikasih amanah untuk menjadi pembina IPNU IPPNU saat itu. Di sini itu memandang ini tak pilih jadi pembina atau mengajukan diri atau pripun Pak? Enggak, kalau saya saat itu saya masuk sini itu juga masih menjabat di pengurus cabang saat itu. Di rumah, di luar maksudnya di luar sekolahan? Iya di luar sekolahan itu saya masih ikut IPNU pengurus cabang kayak gitu. Jadinya ya secara sendirinya saya nggak mengajukan diri enggak gitu kan. Jadi saya langsung dikasih amanah karena mungkin beliau-beliau pada tahu kan gitu kan kalau saya masih aktif masih aktif atau berkiprah di IPNU IPPNU yang di pengurus cabang Kabupaten Magelang seperti itu. Terus akhirnya di sini dipilih menjadi pembina IPNU IPPNU. Ya. Di cabang itu kabupaten berarti Pak? Ya mungkin kalau cabang itu adalah kabupaten. Nah nanti kalau level yang kecamatan itu namanya nanti PAC kayak gitu. Terus level yang nanti kok di desa-desa, di dusun itu namanya ranting kayak gitu. Terus kalau kita kan di sekolah ini itu masuknya adalah komisariat kayak gitu. Komisariat. Iya. Oke. Nek yang itu di cabang itu jadi apa Pak? Jabatannya jadi apa? Saat masih menjabat di cabang. Sampai sekarang masih? Sudah, sekarang kan sudah demisioner saat. Nah ketika di cabang itu saya saat itu di bagian pengkaderan saat itu, terus juga pernah juga di bagian dakwahnya juga gitu kan. Nah, intinya apa ya, fleksibel gitu kan. Nah, tapi yang baku itu saya saat itu secara struktur itu masuk di pengkaderan seperti itu. PAC. Nek organisasi di seperti itu apa memang langsung maksudnya awalnya bukan siapa-siapa langsung ning cabang apa ada tahap-tahapnya nggak Pak? Mungkin dari ranting dulu munggah apa langsung itu? Kalau kayak gitu itu kan ya sama lah ketika kita lihat organisasi lain gitu kan. Jadi ada tahapannya. Tahapannya itu kalau saya dulu
kiprahnya itu di ranting dulu, paling bawah lah ya. Sejak kuliah apa setelah lulus itu juga? Ya itu malah sejak SMP saat itu. Oh iya. Ya, sejak SMP ini di mana Pak dulu Pak? Saya SMP-nya dulu di SMPN 3 Pakis. Jalan Boggotan. Boggotan. Boggotan, oke. Kok paham Bapak ini, Pak? Iya paham. Oh, iya. Tambah. Jadi Pak Said ini orang Pakis ya, buat Iya. orang-orang Pakis. Daerah atas, daerah Merbabu. Sebenarnya kita satu rumpun. Iya, lantai 3 ya kita. Ini lantai Magelang lantai 3. Belakang Artos ya kita rumahnya. Iya, Belakang Artos sekitar 25 kilo ya kayak ini. Belakang Artos bisa 25 lebih kilo. itu. Nah, kebetulan nek saya itu Sawangan sing pojok Cerak Pakis, nek Pak Said itu Pakis sing Cerak Sawangan. Sama-sama orang perbatasan. Oh, berarti dulu di ranting sejak SMP wis ning ranting. Ya, sejak SMP itu saya ikut di ranting kayak gitu kan. Ini walaupun keaktifannya karena masih sekolah SMP gitu kan, berarti secara ini kan masih ya sebatas ikut lah kayak gitu. Nah, setelah ranting itu ternyata ada level PAC. Nah ini di PAC ini yang menurut saya paling mengesankan saat itu. Kelas berapa waktu itu pas naik ke PAC? Naik ke PAC itu SMA hampir lulus. SMA nih di mana Pak? Oh, kalau SMA saya ini dulu itu sebenarnya nggak kepikiran ya gitu kan untuk melanjutkan sekolah itu nggak kepikiran sebenarnya. Nah ini saya SMP selesai, nah ini sempat break 1 tahun. Dari lulus SMP itu break 1 tahun, saya 1 tahun nggak sekolah gitu kan. Nah ini. Tapi setelah saya pikir-pikir saya belum bisa menemukan passion saya gitu kan. Passion saya itu apa sih, ini belum menemukan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi, dan saat itu saya sekolahnya walaupun orang Magelang gitu kan ya, pengen teman-teman merantau kayak gitu kan. Nah Bapak juga mungkin pernah merantau. Nah ini jadi saya saat itu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Sleman, 4 Sleman. Nah ini kalau dulu namanya Manpakem, Pak. Kayaknya tetangga sebenarnya sih, tapi dia pura-pura gak tahu. Saya juga lulus di sana. Tapi beda sekolah. Oh iya, beda Satu sekolah ya. kecamatan, beda sekolah. Iya. Beda Bapak sekolah di mana dulu? Pakem juga. Oh, Pakem juga ya. Saya SMA 3 kali pindah, Pak. Oh gitu. Sampai segitunya. 4 Kenapa? tahun. Pertama di Banguntapan, terus Iya. pindah Ngaglik pindah Pakem. Oh. Yogyakarta. Wah, Yogyakarta bangga sekali gitu kan. 3 sekolah sekaligus. Jadi nek guyon karo kanca-kanca nih sekolah di ning anu Magelang. Yogyakarta. Ya, kalau kayak gini Yogyakarta gitu ya, bangga ya. Punya ring road. Magelang tidak punya. Punya tugu. Tapi Magelang juga bisa dibanggakan. Sebagai orang Magelang ya kudu bangga. Magelang nyatanya punya Borobudur. Jogja tidak. Jogja punya sih Prambanan. Iya, benar. Prambanan. Tapi kita juga bangga juga kan jadi orang Magelang ya. Bangga dong. Notabene sama-sama orang Magelang, kita bangga dengan Magelang gitu kan. Bangga. Biasa. Kalau nggak bangga nggak di Magelang sekarang. Nah, tidak di sini. Bangga. Pak, diunjuk Pak. Ini disuruh Ini, diminum ini. Ini bukan hanya pajangan tapi juga bermanfaat. Oh, bermanfaat. Oke. Manis juga ini. Insya Allah. Nek gak manis jangan kayak Pak Soleh. Berarti Pak Soleh ini. Oke, luar biasa sekali ini. Oh, setelah itu mulai ning Pak Aceh berapa tahun, Pak? Di PAC itu sebenarnya kayak merintis ya Pak. Karena di PAC itu Ibnu PPNU Kecamatan Pakis itu dulu sempat vakum. Berarti sampean masuki orang meneruskan tapi merintis dari awal lagi. Iya, hanya kita merintis dari awal gitu kan. Nah ini setelah itu saya juga kebetulan karena akhir-akhir saya lulus SMA itu saya tahu kalau di Pakis itu mau merintis lagi gitu kan. Hanya saya ya berkiprah di situ. Nah ikut gitu kan. Nah terus awal-awal itu PAC-nya itu ada ketua, ada lengkap gitu kan. Yang Ibnu ada ketuanya sendiri, yang IPPNU ada ketuanya sendiri gitu kan. Nah jadi saya saat itu tidak kepikiran nanti mau seperti apa itu enggak, cuma saya ikut aja gitu kan. Ikut. Ya tapi lambat laun
namanya organisasi kan biasanya ya udah paham lah, kadang naik turun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, suatu saat ini ternyata ada kekosongan apa namanya? Kepemimpinan. Iya, kepemimpinan kayak gitu kan. Nah, saya itu bukan menggantikan, itu bukan, tapi istilahnya cuman meneruskan kan kayak itu. Meneruskan bagaimana ini IPNU IPPNU di Kecamatan Pakis itu tetap eksis kan kayak gitu. Ini saya teruskan ya, walaupun hanya sederhana saat itu. Kader-kader ini bisa dikatakan masih minim. 10 sampai 15 itu sudah luar biasa. Nah, tapi hanya ya 3 yang aktif, 4, 5 kayak Langsung gitu. naik. Iya, naik lagi. Terus saya cuma meneruskan itu. Nah, pada akhirnya alhamdulillah kader-kadernya mulai banyak kayak itu. Jadi mulai banyak kader-kadernya, terus alhamdulillah sampai sekarang untuk PAC Pakis itu alhamdulillah sudah berkembang pesat seperti itu. Alhamdulillah. Iya, gitu. Jadi Oke, sebenarnya masih banyak sekali pengalaman. Nek sekarang masih menjabat masih aktif di mana, Pak? kalau sekarang itu masih aktif ya, sekarang pembina ini masih aktif. Di PAC itu SMK? masih ya, Di komisariat. di komisariat Sebenarwaton yang Secah. Sebenarwaton Secah ini masih aktif sebagai pembina. Terus yang di mana lagi? Ya, terus di PAC itu Masih ya aktif. saya juga gak minta sama, cuman kalau anak-anak itu kader-kader yang baru-baru itu nyebut saya itu sebagai pembina kayak gitu. Padahal saya sendiri ya harus dibina ini sebenarnya. Sebenarnya memang harus dibina. Iya. Kira-kira orang yang dibina ya binasakan. Paham banget ini. Jadi seperti itu. Oh, berarti masih aktif sampai sekarang. Ya, masih aktif. Dan kemarin juga saya lihat-lihat dari status WA nih Pak Zahid, Ya. sedang merintis wisata juga di rumah. Oh iya, tahu ya. Dusun atau Oh. menyimak dong. Kita tetap riset bintang tamu kita. Biasa ini memang sudah Pinus warna. Pinus. Ya. Pinus warna. Mungkin kalau kita ke sana itu memang ya saya mencoba untuk merintis sebuah wisata gitu kan. Wisata namanya itu Pinus Warna. Mungkin bisa Bapak yang teman-teman yang lain gitu kan. Sekali-kali wisata di daerah tempat saya itu nanti silahkan mampir ke Pinus Warna gitu. Nah, Oke. kan disambut dengan begitu senang seperti itu ya. Oke. Sempat beberapa kali saya lihat di sosial media dari foto-foto orang-orang sing foto ning Pinus Warna. Oh iya. Itu hasil karya pemuda Iya. Nggerutan Pogalan Pakis. Oh, Ngendi toh kelurahan wah ini bahaya ini. Bukan Gerutan Pogalan Pakis. Wah ini kalau Pogalan itu masuk di Sawangan gitu kan. Masuk Pakis tapi sudah beda kelurahan sama saya. Nek sampeyan ning kelurahan itu. Padahal sedulurku akeh ning kono lho. Ini terlalu berarti apa namanya? Wisatanya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau di tempat saya itu namanya Gerutan, terus untuk apa namanya? Kelurahannya itu masuknya Ketundan. Oh, Ketundan. Iya, Oh, Ketundan. Nah, terus Kecamatan Pakis biasa, Magelang juga. Oke. Bisa dipromosikan, Pak, tempat Oh, iya? wisatanya? Oh, boleh. Boleh sekali. Boleh. Oh, luar biasa. Oke, Buat silakan. teman-teman yang mau berwisata mania bersama kekasihnya, bisa langsung ke mana tadi? Pinus Warna. Pinus Warna, Nggerutan, Ketundan. Ketundan, Pakis, Magelang. Iya, luar biasa. Silahkan bagi semuanya saja bisa ke sana asalkan bilang itu mungkin murid saya atau gimana gitu kan. Gratis. Pokoknya. Iya, Pinus Warna bisa menikmati suasana pinus yang sangat luar biasa. Silahkan seperti itu. Oke. Coba ternyata memang banyak sekali. Jadi di pertemuan kita kali ini saya akan menutupnya dengan kalimat yang sederhana. Ya. Saya mengutip dari salah satu kiai saya dari Gontor. Luar biasa. Yo, Saya ndedeg ini. Ini serawi karo kiai. Jadi pernah diceritani sama salah satu kiai saya dari Gontor. Iya. Beliau menceritakan kalau di Gontor itu di sudut-sudut tembok-tembok itu ada tulisan-tulisan kata-kata mutiara. Mutiara. Nah, yang beliau ceritakan ke saya yaitu jadilah manusia yang bermanfaat. Jangan suka memanfaatkan dan jangan mau dimanfaatkan. Wah, Pak Zahid adalah sekali. orang yang tidak hanya hidupnya itu raming urip tapi nguripi. Dengan ngurip-urip organisasi dan bermanfaat untuk masyarakat dan banyak orang. Semoga tetap selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin.
Terima kasih juga Pak Said sudah menyempatkan waktunya dari Iya. sini. Semoga diberikan kesehatan selalu, Amin. semangat untuk menghadapi anak-anak. Amin. Oke, terima kasih. Kita tutup acara di pagi hari ini dengan salam sehat, salam sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.